Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Dari 8 raja kehilangan kesempatan untuk menerobos ke tahap Heavenly Immortal, 8 raja dunia sangat marah, masing-masing secara paksa memadatkan hukum eksternal, dan sekali lagi memicu huru-hara. Para raja benar-benar marah. Untuk melampiaskan kemarahan dan keengganan mereka saling menyerang. Mereka bahkan tidak tahu siapa lawan mereka, dan beberapa hanya dengan gila-gilaan melemparkan kekuatan magis, menghancurkan semua orang di sini. Serang dan habisi. 8 raja bertempur di Laut Guntur, pasukan 8 raja juga bergetar di luar Laut Guntur, dan seluruh dunia bergetar. Pertempuran 8 raja sedang berkecamuk. Pasukan mereka juga merupakan postur yang tak ada habisnya. Beberapa orang terus mengeluarkan darah, dan beberapa orang jatuh ke tanah. Tentu saja, ketika pasukan 8 raja dan 8 raja sedang panas, seluruh dunia bergetar. Kemudian, laut yang bergemuruh meraung, dan 9 jejak kaisar berubah menjadi ketiadaan, dan lautan guntur yang menutupi bumi berubah menjadi awan asap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Berakhir, melihat lautan guntur hilang, mata kuartet semuanya cerah. Dan 8 raja dan 8 pasukan raja yang masih dalam huru-hara tiba-tiba berhenti karena petaka guntur berakhir, ini sudah berakhir. Di atas langit, sosok Ye Chen berkibar, rambut putihnya berkibar, dan wajahnya penuh kelelahan. Segera, awan gelap tebal berangsur-angsur menjadi lebih tipis, sampai sinar matahari pertama turun, dan seluruh dunia secara bertahap memulihkan kejernihannya, memperlihatkan dunia yang berlumuran darah dan dunia yang terluka. Iya. Segera, pasukan sekutu kuartet melangkah maju dan melindungi Ye Chen di tengah untuk mencegah 8 raja yang tiba-tiba menyerang. Mundur. Raja Iblis tiba-tiba berbalik, dan memimpin pasukan iblis untuk mundur dari dunia ini. Setelah Raja Iblis, tubuh Raja Dewa Pembunuh juga berangsur-angsur menjadi hilang, dan para pasukan Dewa Pembunuh mengikuti Raja untuk mundur untuk pertama kalinya. Setelah itu adalah Raja Dunia Bawah, mereka berjalan paling aneh, berubah menjadi abu terbang di langit dan bumi, dan cara untuk pergi benar-benar aneh. Raja Monster, Raja Darah, Raja Hantu, Raja Pemakan Jiwa, dan Raja Penyihir juga mundur satu demi satu, dan wajah mereka jelek dan menakutkan, dan mereka bahkan bisa dikatakan merajalela. Namun, perlu disebutkan bahwa sebelum pergi, 8 raja kembali menatap Ye Chen, yang dijaga oleh pasukan koalisi kuartet di tengah. Ada rasa dingin di matanya, serta sentuhan keajaiban, pembunuhan, dan ketakutan. Melihat 8 raja telah pergi satu demi satu, Ye Chen, yang dijaga di tengah, merasa lega. Ye Chen sekarang berada di tahap Heavenly Immortal setengah langkah, dan masih memiliki ketakutan yang mendalam terhadap 8 raja. Aku akan datang kepadamu di lain hari. Zhou Tianyi tersenyum sedikit dan berubah menjadi kehampaan. Jangan terlalu cepat mendatangiku, Ye Chen terbatuk, dan Zhou Tianyi mencari Ye Chen. Zhou Tianyi ingin meminta bantuan Ye Chen ke 100.000 pegunungan, itu bukan tempat yang bagus. Jika Anda tidak bisa masuk, Anda tidak bisa keluar. Xiao Chen berkata, jika punya waktu di masa depan, aku berharap dapat bertarung denganmu. Xiao Chen melangkah maju dan menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata. Xiao Chen memang putra kaisar perang. Dia benar-benar penuh vitalitas dan tidak memusuhi Ye Chen. Ini duel, karena di matanya,
Ye Chen memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Oke, iya. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya. Meskipun Xiao Chen di depannya terlihat seumuran, tetapi Xiao Chen adalah seorang pria puluhan ribu tahun yang lalu. Xiao Chen pergi, tetapi Long Teng datang, dan meraih sesuatu secara langsung, pedang ayahku. Ye Chen membeku, mengapa pedang apa? Ekspresi Ye Chen menjadi sedikit lebih menarik, yang tidak dia duga. Bagaimana menurutmu? Ini benar-benar kebetulan. Ye Chen mengeluarkan pedang besar. Pedang ini adalah harta yang baik, tetapi terbuat dari besi berdarah. Kekuatannya tidak kuat, tetapi pertahanannya yang kokoh tidak biasa. Aku agak enggan melakukannya. Ye Chen menatap Long Teng dengan penuh semangat. Long Teng putra Kaisar Dong pun pergi. Teman kecil, jangan lupakan kesepakatan kita. Di sini, Putri Kaisar Bulan tersenyum sedikit, dan berbalik. Tentu ingat, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Aku akan datang kepadamu di lain hari. Chu Huangyan Putri Kaisar Chu yang jauh melirik Ye Chen, dan dia menghilang. Wu Fan juga berangkat, dan terus berjalan pergi dengan langkah gemetar, punggungnya sedikit suram. Melirik Wu Fan, Ye Chen menghela nafas, dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke tubuh Nanming Yusu. Nanming Yusu masih berdiri di kehampaan, dan penampilannya terkadang terpana, sangat aneh. Seperti yang dikatakan Zhou Tianyi, Nanming Yusu benar-benar tidak memiliki jiwa, dan jiwa itu pasti masih berada di 100.000 gunung. Aku akan datang kepadamu di hari. Bagaimanapun, Nanming Yusu berbicara, dan berbalik, suaranya, meskipun indah, agak kering, dengan sedikit emosi. Ye Chen terbatuk lagi. Tidak akan lama sebelum mereka akan bertemu lagi dengan putra-putri kaisar, dan mereka akan bergabung dengan Ye Chen ke 100.000 pegunungan untuk menemukan jejak kaisar di masa lalu. Sekte Zheng yang dihancurkan, Raja Falun meninggal, pasukan mayat hidup dihancurkan, 8 raja telah mundur, dan putra-putri kaisar juga pergi, tetapi masalahnya belum selesai. Segera, anggota tingkat tinggi Heng Yue, Yan Huang, Sekte King Yun, pasukan kota alkemis, dan keluarga besar lainnya semuanya berkumpul di aula Sekte Zheng yang rusak. Bahkan Jining Xuang dan Zhen Zhen dan banyak tetua setia Sekte Zheng yang juga hadir. Ratusan sosok diikat dengan bundel tali abadi, dan mereka dipenjara di sana, dan mereka melihat lebih dekat. Bukankah mereka Cheng Kun dan Yin Zhou? Apakah ada kata-kata terakhir? Ye Chen memegang pedang pembunuh di tangannya, berdiri diam di sana, tampak acuh tak acuh, tanpa kegembiraan. Orang-orang yang disegel di depan Ye Chen adalah ketua sekte dan leluhurnya setahun yang lalu, tetapi sekarang mereka telah menjadi tahanan Ye Chen. Adegan ini harus membuat orang menghela nafas dan mendesah dengan emosi dan ketidakkekalan. Cheng Kun berkata, apakah kamu membunuh Wu Changqing? Cheng Kun di depan membuka mulutnya, rambutnya tergerai, wajahnya linglung, dan dia sama menakutkan dan tenangnya dengan Ye Chen. Dia tidak takut mati. Pada saat ini, dia memiliki keagungan sebagai ketua sekte. Ya, aku yang membunuh Wu Changqing. Kata-kata Ye Chen tetap datar. Cheng Kun berkata, perang 3 sekte juga adalah rencanamu. Ye Chen berkata, ya aku yang merencanakan. Aku juga menghancurkan pasukan 2 kuil sekte Zheng Yang. Keduanya bertanya dan menjawab satu per satu. Dari awal hingga akhir, mereka begitu hambar, membuat orang berpikir bahwa ini bukan percakapan antara 2 musuh, tetapi percakapan dengan 2 teman lama. Keheningan di aula dipecahkan oleh tawa Cheng Kun. Sekarang,
Cheng Kun mendapat jawabannya, tetapi dia merasakan betapa konyolnya dia. Chu Selatan memiliki wilayah yang begitu luas, Sekte Zhengyang, betapa kayanya itu, tetapi itu dibatalkan oleh seorang murid yang terusir yang tidak memiliki apa-apa di dalamnya hanya selama 1 tahun. Seluruh selatan dan 3 sekte dipegang oleh seorang Ye Chen. Ini adalah keberanian, sarana, dan pikiran seorang kaisar muda. Namun demikian, Cheng Kun masih tertawa dengan bangga dan arogansi untuk menyembunyikan kesalahannya dan menyimpan satu-satunya jejak kebanggaan yang tersisa. Cheng Kun tahu bahwa salah, tetapi kesombongan memungkinkan untuk mengakui kesalahannya atau memungkinkan untuk menunjukkan sedikit penyesalan. Dia adalah ahli bunuh diri, bisa mati, tapi harus layak dalam kematian. Dibandingkan dengan Cheng Kun, leluhur Zhengyang tersenyum. Meskipun mereka disegel, rambut mereka dengan cepat memutih. Namun, tidak ada seorang pun di kuil yang menghentikan mereka. Mereka telah kalah, dan penentuan nasib sendiri mungkin merupakan hasil terbaik mereka. Butuh lebih dari 10 detik, dan ratusan sosok tersegel berubah menjadi debu tertiup angin dingin. Saat ini, hanya Cheng Kun yang masih berdiri di kuil. Tubuhnya sangat lurus, seperti monumen batu. Mungkin, menurutnya, pelat pinggangnya tidak pernah sekuat sekarang. Ya, Ye Chen mengangkat tangannya dan memasukkan pedang pembunuh di depan Cheng Kun. Pergi jauh-jauh. Cheng Kun tidak mengatakan apa-apa, dengan lembut mengeluarkan pedang pembunuh yang dimasukkan di depannya, lalu perlahan berbalik dan berjalan menuju aula utama. Tubuhnya masih lurus, langkahnya sangat keras, rambutnya berkibar. Cheng Kun berdiri tegak, menghadap ke Sekte Zhengyang yang rusak. Sebelumnya, dia adalah penguasa di sini, dan dia sangat akrab dengan kuil, gunung, bunga, dan rumput. Pada saat ini, matanya menjadi sedikit tertegun. Saat hidup dan mati terus berlanjut, dia sepertinya memikirkan beberapa kenangan lama. Pada tahun itu, dia juga seorang pemuda yang sembrono, tetapi juga memiliki hati yang kuat dan aspirasi yang besar. Di antara mereka adalah sukacita, kesedihan, ada keengganan dan penyesalan, karena mereka menjalin kehidupan mulia mereka. Tiba-tiba, Cheng Kun tertawa, tetapi perubahan tawa abis. Dengan tebasan pedang Ye Chen, sosoknya juga berubah menjadi abu terbang. Menyaksikan kematian Cheng Kun begitu dekat, murid dan tetua Sekte Zhengyang menghela nafas. Ini adalah perang, meski kejam, itu sangat realistis. 3 sekte, bersatu. Secara khusus, orang-orang dari 3 sekte memiliki perasaan terdalam. Selama ribuan tahun sejak pembagian sekte Xuan, 3 sekte telah berjuang tanpa henti. Berapa banyak pahlawan yang tewas di medan perang dan berapa banyak jiwa heroik yang dimakamkan di negeri ini. Saat ini, ketiga sekte tersebut telah bersatu kembali setelah ribuan tahun, membuat orang merasa tidak nyata. Tapi entah bagaimana, melihat dunia yang berlumuran darah, Ye Chen yang memenangkan pertempuran, mereka tidak memiliki banyak kegembiraan. Dalam perang tidak ada pemenang sejati. Pada saat ini, di kuil, di luar kuil, dan bahkan seluruh dunia, ada saat kematian dan keheningan. Selanjutnya, Zhong Jiang, yang terbangun menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Chen. Apakah kamu akan ke Chu Utara? Bukan hanya dia, tetapi orang-orang tingkat tinggi di aula, apakah mereka Heng Yue, Yan Huang, King Yun, atau leluhur keluarga besar, jatuh pada Ye Chen pada saat yang sama. Meskipun ketiga sekte itu bersatu, Chu Selatan belum bersatu. Ye Chen berkata perlahan, pertempuran ini harus dilakukan secara menyeluruh.
Katakan saja, apa yang harus dilakukan? Gu Santong memutar lehernya dengan keras. Seiring dengan kehidupan, musuh binasa. Ye Chen memulai, hanya mengucapkan 6 kata. Semua selatan jika ingin hidup harus mengikutiku, jika tidak habisi di tempat. Orang-orang di kuil mengerutkan kening, dan mata yang menatap Ye Chen menjadi penuh makna pada saat ini. Mungkin, sudah melalui terlalu banyak perang, membuat pemuda yang seharusnya lebih galak ini menjadi lebih dingin. Kebijakannya berdarah besi. Ye Chen harus menyatukan selatan dengan cara yang kejam dan mengakhiri seluruh selatan dengan perang berdarah dingin. Meskipun tidak manusiawi untuk melakukannya, tidak ada yang membantahnya. Bukan karena mereka tidak berani melanggar perintah Ye Chen, tetapi dunia yang kacau ini membutuhkan perang berdarah untuk pembersihan untuk kedamaian. Dalam keheningan semua orang, cahaya telah terbang keluar dari aula, di langit Sekte Zhengyang, dan berubah menjadi peta besar. Itu adalah peta Kyushu, yang juga merupakan peta Kyushu Suantian. Ini luar biasa seperti biasanya. Paksaan yang kuat membuat orang terengah-engah. Garis-garis yang diukir di atasnya saling terkait, menunjukkan dunia yang luas. Itu adalah Chu Selatan. Melihat ini, semua orang menarik napas berat, karena pertempuran terakhir Persatuan Selatan akan segera dimulai. Mulai dari Sekte Zhengyang, Yan Huang, Sekte Qingyun pergi ke timur, Sekte Heng Yue, dan Zhengyang pergi ke barat, keluarga Dongfang, Ximen, Nangong, Bei Chen, dan Ouyang pergi ke selatan, pasukan kota alkemis, keluarga Sangguan, dan keluarga Situ, keluarga Siong, Pulau Heilong, ke utara untuk menyatukan selatan sepenuhnya. Kata-kata Ye Chen sangat kuat dan tak tertandingi, dengan keagungan kaisar, dan dinginnya raja, berdering di langit tanpa batas. Kami menerima perintah. Dengan teriakan serempak, pasukan Yan Huang dan Sekte Qingyun yang dipimpin oleh Zhong Jiang, Sekte Heng Yue dan Sekte Zheng yang dipimpin oleh leluhur Heng Yue, 5 keluarga dipimpin oleh Nangong Zheng, dan kota alkemis dipimpin oleh Dan Chen ke timur, selatan, barat, dan utara. Semua arah bergegas pergi. Di sini, Ye Chen telah ditutupi dengan lembut dengan topeng hantu. Ye Chen. Di sisinya, Chu Ling-er mengulurkan tangan dan memegang telapak tangan Ye Chen, karena dia tahu bahwa Ye Chen akan pergi kali ini, dan tidak tahu berapa banyak orang yang akan menyerang Ye Chen. Ini pertempuran terakhir. Ye Chen tersenyum ke samping, dengan nada hangat, dan tiba-tiba menginjak langit. Ye Chen berpakaian seperti dewa perang dan ingin melawan dunia. Boom, bang. Gemuruh. Dengan tergesa-gesa, dan guntur-guntur mengguncang bumi dan mengejutkan keempat sisi Chu Selatan. Ini, apa yang harus dilakukan ini? Setelah para kultivator yang bersembunyi di kejauhan menyaksikan para pasukan besar seperti laut, wajah mereka berubah pada saat yang sama. Di depan pasukan para kultivator, mereka seperti satu kerikil. Jika ingin hidup, ikuti, jika tidak maka akan mati. Segera, suara-suara seperti itu terdengar. Suara-suara itu disebarkan oleh kekuatan magis telepati dan menyebar ke seluruh selatan tanpa batasan. Terlalu banyak orang mendengar kata ini, dan mereka semua mengenai roh bawah sadar secara tidak sadar. Kemudian mereka tahu apa yang akan dilakukan pasukan besar. Teman-teman terkasih, apakah Anda menggertak? Segera, pasukan besar diblokir oleh kota kuno yang besar, dan seorang lelaki tua berambut abu-abu di dinding memelototi bagian luar kota saat ini. Ye Chen berkata, ikuti jika ingin hidup, jika tidak maka akan mati. Ye Chen melangkah keluar perlahan,
suara itu masih bergema di langit dan bumi. Kamu terlalu banyak menipu orang. Pria tua berpakaian abu-abu itu sangat marah. Habisi. Dalam hal ini, Ye Chen tidak memiliki banyak kata-kata yang berlebihan, tiba-tiba mengangkat pedang untuk membunuh, menunjuk ke kota kuno. Boom! Tiba-tiba, ada getaran hebat di langit, dan gelombang kultivator bergegas ke kota kuno, arai kota kuno runtuh bahkan tanpa mendukungnya sedetik pun. Pertempuran itu kejam, dan pasukan Ye Chen itu telah menghabisi orang yang tidak ingin bergabung. Kota kuno telah berlumuran darah, dan mayat serta darah mengalir ke sungai, seperti dunia. Sial, orang-orang terkejut. Di genangan darah, lelaki tua berpakaian abu-abu itu menatap Ye Chen dengan kebencian. Di tempat, kepala lelaki tua berpakaian abu-abu itu dipenggal, tetapi bukan oleh Ye Chen, tetapi oleh Jining Suang. Jining Suang juga memakai topeng dan berlumuran darah, seperti wanita penuh berdarah dingin. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, membawa pedang yang berlumuran darah untuk membunuh di tempat lain. Di belakangnya, Jining Suang, yang memegang pedang pembunuh, mengikuti dengan cermat. Mungkin, saat Jining Suang mengenakan topengnya, Jining Suang siap untuk menanggung reputasi terkenal seperti Ye Chen, jadi dia membunuh banyak orang yang tidak bersalah dalam pertempuran ini karena dia tahu bahwa dia ingin mengakhiri dunia yang kacau. Yang dibutuhkan bukanlah melayani orang dengan kebajikan, tetapi membunuh pedang dengan darah besi. Tidak ada orang yang selamat. Ini terlalu kejam. Ye Chen gila. Ketika mereka mengatakan ini, nada suara orang-orang itu bergetar. Sepertinya bukan lelucon, Ye Chen mencoba menyatukan selatan dengan cara brutal. Di Istana Haudarah, Aula Haus Darah di selatan dihancurkan. Apa? Pemimpin Istana Haus Darah tiba-tiba berdiri, marah, dan suasana Istana Haus Darah menjadi langsung mengeras, dan bahkan udara terbang berubah menjadi sampah. Kamu, Ye Chen, dia gila. Chu Selatan penuh dengan darah dan darah di mana-mana. Aku benar-benar meremehkannya. Pemimpin Istana Haus Darah mengepalkan tangan, dan menarik napas berat, lagi pula, dia tidak memerintahkan untuk mengirim pasukan. Meskipun dia marah, pikirannya masih sadar. Dia tahu terlalu banyak betapa kuatnya Ye Chen. Pada saat ini, jika dia dengan gegabah mengirim pasukan ke selatan, pasukan akan hancur. Segera, Chu Utara meledak, karena kali ini gerakan Ye Chen terlalu hebat, dan metode darah membuat terlalu banyak orang gemetar. Pada saat ini, bukan hanya Aula Haus Darah, tetapi kekuatan semua pihak di Chu Utara menonton. Itu lebih baik daripada Aula Haus Darah, yang tidak berani pergi ke selatan dengan mudah, apalagi mereka. Selalu ada bahaya dihancurkan saat ini. Metode dan metode Ye Chen membuat mereka merasa takut. Putri, keluarga kerajaan Dacu, Tai memandang Putri Kaisar Dacu Huangyan, yang baru saja kembali, tetapi dia berhenti berbicara. Putri Kaisar Chu berkata, apa yang ingin kamu katakan? Kata-kata Putri Kaisar Dacu Huangyan datar, di masa lalu, kamu juga seorang veteran yang mengikuti ayahku sebagai kaisar, kamu tahu lebih baik daripada orang lain bagaimana dunia sebelumnya. Sungai dan gunung yang bersatu membutuhkan layanan peringatan darah. Ye Chen telah mengikuti jalan kaisar. Jalan ini ditakdirkan untuk membiarkan menanggung reputasi mulia zaman kuno sambil mewarisi kemuliaan. Beginilah penampilan raja. Di tepi perbatasan antara selatan dan utara, Raja Iblis berdiri di puncak gunung dan menatap dengan penuh minat, dan di mata ajaib yang luas, ada cahaya ajaib yang tajam.
Yang mulia, mungkin kita bisa bergabung dengan Raja Monster dan menghabisi Ye Chen. Tingkat pertumbuhan Ye Chen terlalu cepat. Dia pasti musuh besar domain iblis. Raja Iblis berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya keluarga kita yang menatap Chu Selatan? Kami menatap selatan, dan para raja lainnya itu juga menatap Chu Selatan. Di puncak gunung keluarga Hao Tian. Xuanzhen, apa yang kamu pikirkan? Istri Wu Tian Xuanzhen diam-diam menatap Wu Tian Xuanzhen yang berdiri di puncak. Bukan apa-apa, Wu Tian Xuanzhen memandang selatan dengan ekspresi tidak nyaman. Sebagai seorang ayah, Wu Tian Xuanzhen sepertinya memahami keadaan pikiran Ye Chen. Sebagai seorang ayah, ia berharap anaknya hanya akan menanggung kemuliaan. Di aula sekte Tianxuan, aku meremehkannya. Menyaksikan gambar berdarah Chu Selatan di tirai langit ajaib, Dong Huang Taixin membuat suara hangat, dan cahaya makna berkedip di mata yang indah. Tidak dapat disangkal bahwa metodenya agak kejam. Di satu sisi, Fuya menarik napas tajam. Ini adalah aturan bertahan hidup yang kejam. Dong Huang Taixin berkata terlalu ringan, para kaisar sebelumnya juga melakukan hal yang sama seperti Ye Chen, itu sangat efektif. Dunia yang makmur membutuhkan baptisan darah. Makmur membutuhkan baptisan darah. Makmur